Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, peserta didik Al-Fityan School Tangerang, pada kesempatan kali ini kami ucapkan selamat menunaikan ibadah Shaum Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini kita mampu meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai hamba-hambanya yang akan menghuni surga di yaumil akhir kelak nanti. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini di hari pertama Ramadan kita akan mencoba membahas tentang apa itu niat dan bagaimana keterkaitan niat dengan suatu perbuatan. Umar bin Al-Khattab pernah meriwayatkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu yusibu ma hajaru ilaih." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan di dalam hadis tersebut disebutkan oleh baginda Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW bahwasanya suatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasul. Tetapi barang siapa yang hijrahnya karena untuk kepentingan dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka niatnya itu akan ia dapatkan sesuai apa yang dia inginkan. Apa maksud sabda Nabi bahwa niat itu tergantung kepada perbuatan? Perbuatan itu tergantung kepada niat. Maksudnya adalah baik buruknya suatu perbuatan, sah atau sempurnanya suatu perbuatan, itu adalah tergantung niatnya. Apa maksud sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan? Maksudnya adalah perbuatan seseorang akan diberikan ganjaran pahala ataupun siksa, itu tergantung niatnya. Apabila niat dia baik, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila niatnya buruk, maka dia akan diberikan ganjaran siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, apa itu yang dimaksud dengan niat? Niat adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut para ahli fikih, niat itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah sebagai tamyiz, pembeda. Sedangkan makna yang kedua adalah qasdun,
atau maksud. Nah, tamyiz sebagai pembeda itu memiliki dua arti. Yang pertama, sebagai pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya, antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Kemudian, sholat zuhur dengan sholat asar atau sholat fardu yang lainnya. Nah, makna yang kedua dalam tamyiz itu adalah pembeda antara suatu kebiasaan dengan ibadah. Contohnya, orang sama-sama menahan makan. Namun bisa jadi ada orang yang menahan makan karena dia ingin sembuh dari penyakitnya, karena instruksi dari seorang dokter agar dia sembuh. Adapun bisa juga orang menahan diri dari makan karena dia memang sedang berpuasa. Menurut Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah berkata bahwa hadis ini adalah sepertiga dari bagian ilmu. Sepertiga bagian ilmu. Kenapa? Karena amal perbuatan seseorang itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama berdasarkan hati, yang kedua berdasarkan lisan, dan yang ketiga seluruh anggota badannya. Oleh karena itu betapa pentingnya sebuah niat dan betapa pentingnya sebuah ikhlasun niat, keikhlasan dari suatu niat. Karena bisa jadi orang yang beribadah itu bisa jadi karena dia ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, dan bisa jadi juga dia beribadah karena memang ingin dipuji atau ingin tenar atau ingin harta dunia dan lain-lainnya. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan lenyaplah segala amalnya nanti di akhirat dan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dia akan dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.